Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini, saya akan membabar salah satu keris pusaka berkinata dengan sandangan khas daunan Raja Sumenep. Kita lihat dulu bagaimana sandangannya secara menyeluruh. Seorang lelaki menabung. Ini sandangannya, warangkanya daunan Raja Sumenep. Mendaknya bisa dilihat, jadi susun juga dari permata dengan kekerasan 11 mus. Bisa disimpulkan sendiri kalau bisa jenis permatanya apa. Kemudian handle-nya khas Sumenep. Gending keraton Jogja, nyanyian bumi merajut daun dan batu. Kemudian kita lihat bagaimana keris pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gending keraton Jogja, nyanyian bumi merajut hati yang luka dan mengusap wajah. Inilah keris pusaka yang saya maksud. Pak Keris Jawa mengatakan kalau ada keris jenis naga seperti ini dinamakan keris naga sosro, luk 11 welang weli. Karena kinatanya ke ujung seperti ini dinamakan welang weli. Ini tanpa pembesaran, kondisi asli dengan panjang bilang panjang bilah 35 cm. Ini kita lihat dari sor-sorannya. Jadi pada bagian ini terdapat ornamen seperti kijang. Tadi saya sempat mengatakan akan mengulas secara singkat jenis kinata pada pusaka ini. Jadi jenis ornamen pada sebuah keris pusaka itu menurut saya, sepengetahuan saya, ada istilah kinata, ada istilah sinarasa, ada istilah kamalan. Perbedaannya di mana? Baik, kita lihat pada salah satu keris koleksi saya ini. Saya perbesar ya pada bagian sor-soran. Ini mulai dari bagian depan dulu. Nah ini. Nah, kalau kita amati pada bagian ganja, ini ganja wilut ya. Teknik atau jenis ornamen kinata pada keris ini masuk kinata ya. Bukan sinarasa. Kenapa? Karena bilah keris kalau kita lihat di sini, ini ada yang sudah lepas. Jadi pada proses pembuatan dari awal diukir. Jadi besi ajinya ini ada ukiran-ukiran tempat nanti kinata diletakkan. Bisa diamati. Nih pada bagian wadidang, kemudian gerenengnya
Saya diamati. Ini perbesaran 2,63. Nah, ini. Jadi ada bilah ya, istilahnya dilukai. Nah ini bisa tunjukkan dulu ornamen-ornamen bunganya. Nah sampai sini. Nah ini baru kinatanya apakah kuningan atau emas itu ditetesi dalam kondisi basah di sini. Kemudian teknik yang kedua, nah ini juga pada bagian gande ini, pada bagian yang terkelupas juga terlihat bahwa besi ajinya ini diukir, tempat kinatah diletakkan. Teknik yang kedua yaitu sinarasa. Kalau saya lihat di sini perpaduan sebenarnya pada welang-welingnya ini, ya, ini teknik sinarasa. Jadi bila pusaka, maaf ya, nggak fokus. Nah ini itu ditempel. Jadi keris pusaka tidak diukir. Jadi hiasan itu dilekatkan, ditempel di permukaan bila pusaka ini pada welang-welingnya. Ini perbesaran 2,63 kali. Coba kita lihat separuh bilah di belakang ini. Jadi ditempelkan saja. Jadi pada keris ini ada perpaduan teknik kinatah dan sinarasa. Nah, pada sisi sebelah kanan kiri besi aji diukir. Baru dalam kondisi cair, lapisan atau ornamen misalnya tembaga, kuningan atau emas baru diteteskan. Yang diukir itu adalah kinatanya. Nah ini. Sehingga karena usia bisa saja kinatah tersebut terlepas, sehingga kita bisa membedakan pada saat terlepas besi ajinya kelihatan apakah ada bekas ukiran atau tidak. Kalau hanya ditempel pada saat ornamen ini lepas, tidak ada bekas jalur-jalur ukiran pada bilah pusaka. Coba kita lihat bagian sorsorannya. Tetap pembesaran 2,63 kali. Nah ini juga. Nah ini. Fokus sudah. Nah. Belakangnya kita lihat. Jadi kita amati di sini dua teknik itu ada pada satu bilah. Jadi teknik kinatah dan sinarasa. Pada era sekarang saya lihat baik di YouTube yang lain, pembuatan teknik kinatah itu yang banyak dilakukan itu sinarasa. Artinya bila pusaka itu tidak diukir, tapi selesai bentuk pusaka baru pada permukaan langsung ditempeli, apakah itu kuningan, emas atau tembaga. Jadi sistem tempel sinarasa itu, sehingga prosesnya lebih mudah. Kemudian tempelan tersebut yang terbuat dari bahan kuningan, tembaga atau emas itu baru diukir. Sehingga pada saat terlepas, misalnya suatu saat karena usia terlepas, maka permukaan dari pusaka ini akan mulus, tidak ada jalur atau ukiran dari bentuk ornamen hiasan yang ditempelkan tersebut mulus. Kalau ini kita lihat ada bekas